Adonai. Betul? Nah, kalau dalam perjanjian lama kita tahu bahwa Yod-Heh-Vav-He inilah sang sumber, dan Adonai di situ dimaksudkan adalah Adon, Tuhan. Jadi tidak ada Yod-Heh-Vav-He dan Yod-Heh-Vav-He kecil, nggak ada. Nah, yang di Matius 22 nomor 44 ini, yang Anda tuhankan yaitu Yesus Kristus, ini yang berbicara. Tuhan telah berfirman kepada Tuanku atau Tuhanku. Ini Yesus yang mengucapkan kepada murid-murid. Jadi Yesus memiliki Tuhan, dan Tuhannya Yesus diberikan firman oleh Tuhannya. Coba Anda cermati secara non-doktrin atau pakai doktrin juga boleh. Silakan Pak Pendeta. Oke. Jadi Mazmur 110 ayat 1 itu dikutip oleh Yesus. Yesus mengikuti kata-kata itu. Jadi bukan berarti Yesus seperti yang Abang Dito katakan itu, pikirkan itu. Jadi karena dia mengutip kata Yahweh itu, memang ketika diterjemahkan ke dalam perjanjian baru selalu diterjemahkan kurios, tidak lagi dipakai nama itu. Jadi Matius 22 ayat 44 itu Yesus mengutip Mazmur tadi untuk menunjukkan bahwa kalau Daud saja menyebut dia yang membuat itu, menyebut dia adalah Tuannya, siapakah dia? Mungkinkah dia anaknya? Kesimpulan sebenarnya ialah bahwa Yesus itu bukan anaknya, dia adalah Tuannya Daud yang lebih tinggi dari Daud. Nah, itu mengapa? Karena orang Yahudi mengagung-agungkan Daud, sementara orang Yahudi menolak Yesus. Jadi Yesus memperkenalkan dirinya di situ yang jauh lebih tinggi dari Daud. Memang kata kurios itu kadang-kadang diterjemahkan dari Yahweh itu. Tidak pernah lagi ditulis Yahweh dalam perjanjian baru. Ya, makasih. Oke. Jadi Anda berkeyakinan bahwa Tuhan Guru besar semuanya, kalau dalam satu aginta itu adalah kurios, begitu ya? Saya rasa Anda perlu dalam ayat ini. Dalam ayat ini. Siapa ya? Ya aja kemarin Oh, hanya dalam ayat itu. Oke, sekarang bertanya tentang Kalau di Al-Quran ya. Aduh, kapan ya giliran saya bertanya? Kalau ini apa sih ini? Host, kasih kesempatan lebih saya supaya jadi. Oke lah. Tunggu dulu. Begitulah jawabannya dari Matius pasal 22. Nanti mereka maksa itu. Ya, oke lah. Itulah jawabannya. Kalau tidak diterima juga tidak apa-apa. Oke, jadi kalau PTJ diskusi sama saya akan menggunakan dua referensi, Al-Quran dan Bible. Pada waktu bertanya tidak, kau kan Islam. Kami kan tidak ada referensi Al-Quran ketika menjawab tentang Kekristenan. Saya mantan Katolik. Saya mantan Katolik. Enggak masalah kau mantan, tapi sekarang statusmu Islam. Kamu malu jadi Islam? Jangan bawa Katolik dong. Saya terserah kamu mau maaf. Gini, kalau ditanya tentang Al-Quran, kamu jawab pakai Al-Quran. Kami tidak ada yang silakan langsung saja poinnya Bang PTJ. Silakan. Oke. Jadi si dosen ini mengatakan bahwa di Al-Baqarah itu, bahwa Al-Quran itu adalah suatu kepastian ya tadi ya, atau keraguan-raguan. Dosen, coba dulu Al-Baqarah berapa tadi itu? Saya tanya. Yang bertanya aja, nggak usah bertele-tele PJT. Macam apa sih? Sudah dilanjut tadi, ini lanjutan daripada pernyataan si dosen. Ya, langsung. Ya, silakan. Surah Al-Baqarah ayat berapa? Kenapa sekali kejang-kejang surah Al-Baqarah isi Al-Quran? Aduh. Bukan kejang-kejang, kau bisa diskusi. Nggak bisa diskusi. Silakan, pertanyaannya apa? Kalau ditanya Al-Quran langsung kejang-kejang. Pertanyaannya apa wae longor kali. Nah kan? Apa pertanyaan itu? Jangan nanti ya adik manis, apa pertanyaannya adik manis? Silakan. Aduh, gimana sini, tenang aja, nyampe dulu. Pertanyaan saya, surat Maryam 71, kalian pasti ke neraka. Apakah itu maksudnya? Bahwa Al-Quran itu keraguan-raguan atau kepastian, gimana?
Udah, mau dijawab Kang Dito? Mana? Aku aja yang jawab ya. Aku aja yang jawab boleh? Iya, kami kan sopan kan. Udah, Kami bertanya udah, tanpa udah. framing kan. Kalian kan bertanya dengan framing ya. Silakan. Itulah perbedaan kita. Ayo. Bagaimana Aduh, tadi yang Anda bacakan di dalam surah Maryam kamu ayat kebiasaan 17? dengar ajan jadi nggak ngerti kamu pertanyaan orang. Iya, azan lebih bagus daripada kita dengar amsal gitu loh, brother. Nah, kan tengok tuh. Kenapa Amsal? Kenapa Amsal? Ya lanjut, silakan pertanyaannya. Kenapa Amsal? Kenapa Amsal dulu? Kenapa Nggak usah, Amsal? ini nggak bisa diskusi orang ini, woi. Diskusi kita, woi. Marah dia. Enggak diskusi, jangan apa ya? Jangan semena-mena kamu. Apa? Kenapa dengan Azan Amsal, lebih coba? bagus. Azan lebih bagus daripada amsal. Ayo silakan bertanya. Apa itu? Kenapa Amsal? Kenapa? Ayo bertanya dek. Ya kenapa Amsal? Lo kok panik dia? Bukan panik. Kenapa Amsal? Jangan ngomong bacot. Silakan begini. dek, silakan. Tuh, host, makanya turunkan aja si dosen ini. Itu Halo, intinya dia. aku mau jawab Turunkan. ini gimana sih? Turunkan si dosen ini. Bang Sugeng minta turunin orang. Enggak, kau menghujat. Aku tahu. Loh, Kalian ini- mana ada menghujat? Turunkan si dosen ini. Nggak bisa Loh, kok aku mau jawab di dalam surah Maryam ayat 70. Jadi apa sih pertanyaannya, kok tiba-tiba dia merengek begini minta nurunin orang itu, kenapa dia merengek? Iya, karena anak dia nggak kecil. sopan. Nggak Oh, nurunin orang. gimana ini nggak sopan dia, Mas? Masih bocil kah? Dia singgung-singgung azan terus. Jangan singgung azan. Lebih bagus kita dengar azan pakai toa daripada kitab Amsal, saudara. Itu Kita fakta. bangsa kenapa? Iya, nanti kau jelaskan ya, saudara ya. Aku jawab dulu boleh pertanyaannya. Gampang kan? Memang nggak sebenarnya nggak levelnya sama orang Islam ini. Tukang menghujat Iya. mereka ini. Loh, kau sebut-sebut azan mereka kok. ini. Kenapa ketika diserang balik kau nangis gitu loh? Kamu kan kamu sering dengar ajan, karena benar atau tidak? Iya, betul. Lebih Ya bagus sudah, dengar kenapa kamu azan bilang saya menghujat? daripada Kamu dengar gimana coba? dalam Yeskiel, Kejadian, Amsal. Lebih bagus Apa kita coba? dengar Apa itu? Apa azan, itu? saudara. Apa itu? Gitu loh. Apa itu? Jangan marah-marah, Host. jangan mengamuk, saudara. Host, tolong turunkan ini. Berarti bagus gitu, dia menghujat itu. Nah, Dua-duanya, mohon maaf betul ya. Dua-duanya bagus. Mohon maaf ya. Kalau satu saya kirakan itu nggak adil. Mohon maaf. Silakan. Selamat pagi, siang, Mas Nebo. Silakan Kak Nito dengan Bang Host. Silakan Pak Host. Mohon maaf ya yang saya turunkan dua-duanya. Ya mohon maaf. Tolong yang di bawah, yang komen jangan menghujat. Kita ini kan diskusi. Tidak usah kita menghujat. Kita hargai keyakinan orang gitu loh. Silakan Kang Dito. Mohon maaf. Iya, ini saya rasa momen yang penting buat kita semuanya, karena Pak Hosnya adalah seorang pendeta. Kita dapat pencerahan untuk menjawab. Tapi kembali lagi yang tadi ya, Anda sudah menjawab itu, saya sudah apresiasi Pak. Namun kalau ada narasi hanya di ayat itu, kurios di situ bukan dipandangkan pertanyaan pada- saya sekarang. Surat Maryam 1. Enggak, pertanyaan saya belum dijawab loh. Kenapa lari dari Al-Quran? Jangan kita pikir bahas. Udah mengganggu dia. Loh, gimana sih pertanyaan saya belum dijawab? Baru diturunin kok nggak sadar. Tunggu dulu bang, habis Bang Dito, habis Bang Dito dulu bang. Pertanyaan saya belum dijawabnya. Ini jemaat Anda ini memang ngaco. Aduh kan di framingnya, jago framing orang ini. Tunggu bang, Lagi berbicara tiba-tiba naik lagi. Semuanya izin biarkan host bicara dulu. Diam semuanya. Itu ya, izin ya. Ya. Pak host silakan. Ya, makasih. Biar Pak PTJ sabar dulu, habis Bang Dito tanggapi apa yang saya bilang, saya jawab kembali kalau masih ada kesempatan, baru Bang PTJ, oke? Oke, mantap. Semangat Bang host. Puji Tuhan Yesus. Bang Dito, lanjut Bang Dito. Oke, baik. Makanya kalau kita lanjutkan, Tuhan yang benar itu yang berfirman atau yang menerima firman. Itu tadi kalau Pak Pendeta mengatakan hanya di dalil itu YHWH itu diartikan jadi kurios, maka yang lainnya memang tidak ada.
Kalau dalam perjanjian lama kita tahu tuh Yud-Heh-Vav-He adalah tetragrammaton yang orang Yahudi tidak berani menyebutkan nama itu. Tetapi di Bible LAI, Bible Saudara Kristen, itu dituliskan Yud-Heh-Vav-He atau yang dibaca YHWH. Ini tetragrammaton. Kalau kita cek definisinya adalah itu proper name. Nah, proper name ini dalam Kejadian pasal 15 ayat 8 sempat dituliskan, diterjemahkan oleh LAI. Di situ tulisannya kata Abraham Tuhan Allah. Tuhan itu originalnya adalah Adonai atau Elohim. Allah di situ masuk ke YHWH. Jadi Allah ini proper name dari kami umat Islam, dan YHWH proper name dari umat Yahudi. Kalau proper name diterjemahkan jadi kurios, kurios ini kan sudah bentuk jamak. Nah, silakan Pak Pendeta jelaskan. Oke Bang, makasih Bang. Kalau itu yang jadi persoalan, silakan Abang bicara dengan LAI karena bukan saya yang terjemahkan. Begitu Bang. Iya, siap, betul itu Pak Pendeta. Ini mantap, luar biasa. Tapi Pak Pendeta dalam mengajarkan jemaat menggunakan kitab LAI atau kitab di luar LAI, Pak Pendeta? Saya menggunakan, tapi saya jelaskan kata-kata seperti itu. Kata ini begini, kata ini begini. Begitu Bang. Jadi untuk komplainnya itu Bang, jangan ke saya tetapi ke LAI. Oke? Oke, baik Pak Tulung. Ini mantap, luar biasa karena saya harus kerja. Terima kasih banyak, saya sudah follow Pak Tulung Alu. Ya, makasih. Selamat bekerja. Dengan teman-teman pendeta yang lain boleh diundang saya ya Pak ya? Ya. Ya, selamat siang Pak dosen kristologi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Kang Dito ya waktu kesempatan. Semoga sehat ya. Silakan Pak dosen atau Pak Rudi. Selamat siang Pak Rudi. Ya, tadi. Ya silakan. Apalagi ada pertanyaan mungkin Pak Tulung ya? Boleh ya Pak Tulung ya, kita kasih ke Pak dosen. Ya, Bagaimana, saya Pak Tulung? tadi izin Bang El Castillo itu kan walaupun sudah turun, sudah kabur beliau, tetap kita jawab pertanyaannya. Itu sering ditanyakan oleh teman-teman Kristen. Di dalam dalil surah Maryam ayat 71 itu kan ada terjemahan yang mengatakan di dalam Al-Quran ya, terjemahan Al-Quran bahwa seluruh umat manusia itu akan mendatangi neraka. Itu kan berlaku untuk seluruh umat manusia dalil itu. Surah Maryam ayat 71. Bukan hanya umat Muslim, umat Kristen juga, Katolik juga, Hindu, Buddha, seluruh umat manusia itu akan mendatangi neraka. Nah, kalau berdasarkan tafsir surah Maryam ayat 71, itu diterangkan kita itu seperti melalui jembatan. Jadi abang teman-teman yang menyimak di bawah, nanti kalau saya dengan Bang PTJ itu lewat jembatan itu jembatan itu kan menuju surga, terus di bawahnya neraka. Jadi kalau saya dengan PTJ jalan bersebelahan, nanti yang ditendang ke neraka itulah Bang PTJ, saya ke surga insya Allah, jannahnya Allah. Itu yang dimaksud di dalam surah Maryam ayat 71. Jadi saya tinggal bilang sama PTJ tadi, bye bye, selamat tinggal brother, siapa suruh aku berikan mutiara sama kau waktu di dunia kau nggak terima mutiara itu. Akhirnya dia disepak sama malaikat ke neraka jahanam. Itu penjelasan dari dalam surah Maryam ayat 71. Itu yang simpelnya ya teman-teman ya, yang mudahnya untuk difahami. Jadi berlaku untuk seluruh umat manusia seperti itu. Itu aja. Dan pertanyaan saya boleh ke Pak Pendeta, Pak Tulung. Saya sering ajak beliau ini untuk diskusi hatuha sebenarnya. Kalau nanti ada kesempatan Pak Tulung, kita diskusi hatuha. Kita membahas apa saja yang Pak Tulung mau bahas. Misalkan kita pasang tema, kita adu pemahaman tentang siapa Yesus, atau siapa yang memuliakan Yesus, siapa yang menyayangi Yesus. Boleh? Saya mengundang Pak Tulung. Ya, karena saya sebagai umat Islam, saya ini betul-betul memuliakan Yesus Kristus. Betul-betul sayang sama beliau. Kenapa? Karena umat Islam itu kalau tidak mengimani Yesus Kristus sebagai nabi, sebagai junjungan kita,
Itu tidak masuk surga kita umat Islam, Pak, tolong. Nggak masuk surga kalau tidak mengimani Yesus Kristus sebagai Nabi utusan Tuhan penyampai firman. Gitu loh. Nah, adapun yang pengen saya diskusikan hari ini kepada Pak Tulung tadi terkait hidup itu harus sama seperti Yesus hidup. Nah, itu kan sudah diterangkan dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 tadi. Yang kita lihat terjadi di lapangan, kok perbedaan kehidupan Yesus dengan apa yang dilakukan teman-teman Kristen itu sangat bertolak belakang. Yesus melakukan bersujud, berdoa kepada Tuhan, tapi teman-teman Kristen malah nyanyi-nyanyi di gereja. Yesus masuk sinagoge, teman-teman Kristen di gereja. Dan masih banyak lagi, termasuk ajaran-ajaran yang Yesus ajarkan, yaitu ajaran tauhid, ajaran satu Tuhan, mengesahkan Tuhan dalam Markus 12:29. Kok teman-teman Kristen ini beda sendiri gitu loh. Seperti tidak sesuai dengan ajaran para nabi yang diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan wahyu Tuhan, perkataan Tuhan, firman Tuhan. Kok berbeda gitu loh. Itu saja yang saya mau sampaikan kepada Pak Tulung. Mungkin bisa ada penjelasan kok beda apa yang diajarkan para nabi dengan apa yang dikerjakan oleh teman-teman Kristen gitu loh. Pertanyaannya gini, ya, kenapa berbeda begitu ya? Atau siapa yang diikuti oleh teman-teman Kristen? Atau yang mana nih? Atau dua-duanya pertanyaannya? Yang pertama aja pertanyaannya. Kok berbeda ajaran para nabi termasuk Yesus dengan apa yang dipraktekkan teman-teman Kristen selama ini? Silakan dijawab, Pak Pendeta. Oke, makasih Bang. Pertanyaannya bagus. Jadi jawaban saya pertama bahwa Bang dosen ini wajar memahami seperti itu, karena Bang dosen juga tidak ada di dalam dunia Kristen. Andai kata abang juga ada di dalam dunia Kristen, mungkin lain lagi pemahamannya. Sama dengan contoh orang-orang yang ada di dalam ruang lingkup Kristen baru menjelaskan tentang Al-Quran atau menjelaskan tentang ajaran Nabi Muhammad, ya mungkin tidak sama persis di dalam apa yang dipahami orang-orang Islam, karena memang orang itu ada di dalam lingkup Kristen. Jadi itu wajar Bang kalau pemahamannya seperti itu. Kedua, masalah tauhid atau keesaan Allah sebenarnya tidak bertentangan juga, karena Yesus mengatakan dalam Yohanes 10, aku dan Bapa adalah satu. Jadi kata Esa di dalam konsep Bible itu memang tidak dapat dipungkiri bahwa berbeda dengan konsep Esa yang ada dalam Al-Quran. Jadi konsep Esa di dalam Bible itu memang berbeda, sehingga kita tidak bisa bertengkar di sini, karena saya pahami posisi Bang dosen ini memang di luar dari Kristen, begitu. Boleh saya tanggapin sedikit Pak Tulung, Pak Pendeta? Ya, silakan. Oke, seperti yang kita lihat apa yang diajarkan Nabi Musa itu kan di Perjanjian Lama itu kan ada Tuhan yang mengaku Tuhan. Akulah Tuhan, tidak ada Tuhan selain aku. Tidak ada Tuhan yang diciptakan setelah aku. Itu kan di dalam Perjanjian Lama sudah dijelaskan. Kalau berdasarkan terjemahan yang kita pelajari dari Kamus Besar Bahasa Indonesia contohnya ya, kata Esa ini kan dia menuju kepada the only one, satu-satunya. Nggak ada duanya, nggak ada tiganya. Begitu pula Yesus di dalam Markus 12:29. Yesus itu menyampaikan hukum yang terutama itu Tuhan itu Esa, satu tunggal, the only one. Makanya dia tekankan di dalam Yohanes 17:3. Satu-satunya Tuhan yang benar, the only one, adalah Bapa. Yesus tekankan juga ajarannya. Oke? Sama seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Nabi Muhammad di dalam Al-Quran Nur Karim. Al-Quran surah Al-Ikhlas ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa.
Berdasarkan terjemahan bahasa Indonesia yang baik, nggak ada duanya, nggak ada tiga pribadi, satu hakikat, dan sebagainya, nggak ada muluk-muluknya. Saya rasa pengajaran para nabi, Nabi Musa, Nabi Yesus, dan baginda Rasulullah Nabi Muhammad itu pengajarannya sama tentang Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa. Di dalam 2 Samuel 7:22, nggak ada yang lain selain dia. Nggak ada yang sama seperti dia. Di dalam Al-Quran juga sama. Apa yang dijelaskan para nabi itu semua sama. Nah, yang jadi permasalahan ini kan teman-teman Kristen ini yang mencoba beda sendiri. Makanya ada sanksi itu nanti kepada teman-teman yang melakukan penyembahan terhadap manusia di dalam Roma 1 nomor 2, 3, 2, 4, 25. Di dalam Roma 1 itu dikatakan di situ, mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim yang tidak fana, yang bukan manusia, bilangan 23:19, yang bukan anak manusia, yang satu-satunya, yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37 kata Yesus, yang Esa, Markus 12:29, diganti dengan gambaran yang mirip dengan manusia Yesus yang tidak fana. Mereka menggantikan kemuliaan Elohim dengan dusta dan memuji, menyembah makhluk dengan melupakan penciptanya yang harus dipuji selama-lamanya. Perikopnya, hukuman Elohim atas kefasikan dan kelaliman manusia, kezaliman manusia. Kenapa mereka zalim? Mereka ganti Elohim dengan manusia. Mereka ganti Elohim yang bukan manusia itu dengan manusia Yesus. Mereka ganti Elohim yang tidak kelihatan dengan yang kelihatan. Makanya terdakwanya nanti kita akan lihat siapa yang menggantikan kemuliaan Elohim. Gitu loh. Makanya ada lagi dampaknya setelah dihukum, sebelum dihukum sama Elohim, teman-teman itu nanti akan diusir sama Yesus. Hanyalah kau, aku tidak pernah mengenal kamu. Kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa buat kejahatan? Elohim itu diganti dengan manusia. Lihatlah orang-orang India sana, yang menyembah kepada sapi, yang menyembah kepada monyet, ya kan? Termasuk menyembah kepada Sai Baba. Di YouTube itu banyak orang India menyembah Sai Baba, yang manusia itu dia bisa melakukan mukjizat, menyembuhkan orang sakit, bahkan kadang bisa menghidupkan orang mati, kata mereka. Jadi orang-orang seperti orang India itu akan dihukum. Sekarang kita lihat terdakwanya, orang India sudah ada. Apakah Kristen juga akan jadi terdakwa? Akan dihukum sama Elohim, diusir sama Yesus. Mari kita selidiki. Seperti itu teman-teman. Silakan Pak, tolong ditanggapin. Oke, makasih Bang dosen. Saya pahami sebenarnya hati yang paling dalam dari Pak dosen sebenarnya. Begini Pak dosen, pertanyaan tentang Esa itu, mengapa di dalam Ulangan pasal 6 ayat 4 itu tidak memakai kata yakid, tetapi ekad? Nah, itu satu. Karena kata satu di dalam bahasa Ibrani ada dua, yakid dan ekad. Tetapi mengapa tidak pernah ada di dalam Alkitab, dalam Perjanjian Lama, kata yakid digunakan untuk dia itu yang Maha Esa itu? Itu satu. Kedua, ketika Yesus disebut Tuhan, sebenarnya itulah inti seluruh iman Kristen itu. Pengakuan iman Kristen paling pertama cuma satu. Nanti dalam perkembangannya baru ada namanya 12 pengakuan iman rasuli. Pertamanya itu cuma satu saja, yaitu Yesus Tuhan. Hal Yesus Tuhan, semua rasul dalam Perjanjian Baru, Matius, Markus, Yohanes, Paulus,
tidak terlalu connect, karena memang ada unsur-unsur definisi Tuhan berbeda di dalam Muslim dan unsur-unsur definisi Tuhan di dalam Perjanjian Baru, begitu Bang. Jadi saya pahami posisi di mana Bang dosen berada. Terima kasih. Saya tanggapin dikit ya terkait kata ehad ini. Pak Pendeta, kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh teman-teman Yahudi, termasuk Bang Billy itu ya, itu ehad itu Bang, makanya terjemahannya esa. Kalau terjemahannya bukan esa, ika, itu boleh kumpulan Tuhan jadi satu, itu boleh teman-teman Kristen pakai. Tapi terjemahannya di situ esa, bukan ika. Nggak kayak Bhinneka Tunggal Ika kan, berbeda-beda tapi satu. Mestinya harus menggunakan terjemahan ika. Tapi yang kita dapat ini adalah terjemahannya esa. Esa itu kalau dalam kamus besar bahasa Indonesia yang baik dan benar, itu the only one, satu-satunya. Nggak ada nggak ada temannya gitu. Hanya dia saja. Makanya saya kadang heran dengan keimanan teman-teman Kristen, kok berbeda jauh dengan apa yang diajarkan oleh para nabi. Entah itu sadar atau tidak sadar teman-teman Kristen. Nah, inilah yang dimaksud Yesus tadi. Makanya Yesus bilang, bukan yang panggil aku Tuhan masuk surga, tapi yang melakukan kehendak Bapa di surga. Matius 7:21. Sekarang kalau kita selidiki apa kehendak Bapa itu? Ya, kehendak Bapa itu dia mau dikenal sebagai Tuhan. Yohanes 17:3, Yesus bilang, inilah hidup yang kekal. Kalau kau mau masuk surga, sembahlah Bapa. Mempercayai bahwa Bapa itu satu-satunya Tuhan yang benar, the only one. Itu ditekankan sama Yesus di dalam Yohanes 17:3. Ini yang aneh, apa yang kita lihat pada keimanan teman-teman Kristen, entah disadari atau tak disadari, perbedaan yang sangat besar antara iman Kristen dengan apa yang diajarkan Yesus. Gitu loh. Itu kalau bisa teman-teman Kristen lebih mendalam lagi dipelajarin tuh dalil-dalil itu. Itu aja sih, saya mungkin gitu aja, izin turun, ada kegiatan sedikit ini Pak Pendeta, nanti naik lagi kalau ada kesempatan. Terima kasih banyak Pak Pendeta ya. Pembahasan Bang dosen. Ya, oke lah. Ya, nanti saya gabung lagi kalau ada kesempatan ya. Makasih banyak Pak Pendeta. Saya baru mau menanggapi tapi sudah ada. Ya nggak apa-apa Bang, nanti kapan-kapan Bang. Ya, Siap, Bang. jangan halangi Bang dosen. Ya, makasih Pak Tulung ya. Terima kasih. Ya, selamat siang, salam toleransi semua. Ya, siang. Memang ada pertanyaan saya yang Bang dosen belum jawab tadi itu, yang saya tanyakan tadi pertama. Jadi Saya tanyakan pertama itu Pak Pen tadi sudah jelas menjelaskan itu di Ulangan 6 ayat 4 itu, kenapa tidak dipakai Yahid? Yahid itu tunggal dia, dipakaikan ehad. Ehad itu jamak itu, artinya boleh lebih dari satu. Jadi itu Pak Pendeta Turun sudah sangat bagus menjelaskan bahwa yang disematkan di Ulangan 6 ayat 4 itu adalah ehad, bukan Yahid. Itu luar biasa itu. Gitu Pak Pen, lanjut. ya ayat 30 Yesus juga bilang begini, apa jamak tubinya, ternyata bukan is one, tetapi nah di situ semua sebenarnya harus dipahami untuk mengerti secara tepat apa yang dimaksudkan kitab suci itu.
secara khusus dalam kata satu itu atau esa itu. Ya, makasih. Iya, terima kasih. Iya bang, saya tambahkan sedikit. Jadi kalau Yesus ini memang sejak lahir ini bang, Saya gimana mau membela? Saya kan punya keyakinan. Mana ya? Masih menarik sekali. Ya bagus sih bang. jadi begini bang, Kastet di sini ya. Jadi sejak kelahiran Yesus itu sudah Tuhan. Lukas 2:11 mengatakan itu, hari ini telah lahir bagimu Kristus Tuhan di kota Daud. Yohanes 13 ayat 13 menyatakan itu, katamu aku adalah guru dan Tuhan, dan itu benar, aku adalah guru dan Tuhan. Filipi 2 ayat 11, dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa. Yohanes 28 ayat 20 ayat 28, Thomas menjawab, dia ya Tuhanku dan Allahku. Roma 9 ayat 5, Yesus adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Nah, banyak ayat yang mengatakan bahwa Yesus sendiri itu adalah Tuhan itu sendiri, Tuhan sendiri. Kenapa dikatakan bahwa Yesus itu adalah utusan? Kita tidak menolak. Memang Yesus diutus untuk datang ke dunia ini. Karena melalui Yesuslah kita dapat mengenal siapa itu Allah Bapa, Allah Sang Sumber itu. Melalui Yesuslah rencana-rencana Allah kepada manusia dilaksanakan. Yesus adalah jembatan penghubung antara manusia kepada Bapa di surga. Sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, ini sangat jelas. Nah, apabila ada teman-teman di kemungkinan sebelah mengatakan Yesus itu nabi, ya nabi. Yesus itu utusan. Yesus itu adalah hamba, ya hamba. Karena sesuai dengan Filipi 2 ayat 6 sampai 7, dia merendahkan dirinya dan mengambil rupa manusia, seorang manusia. Begitu orang tua. Lanjut. Ya, memang Alkitab ini dia ada teknik khusus untuk memahaminya. Tidak bisa dipahami hanya dengan cara-cara dari luar sebenarnya. Benar Pak Pen. Jadi sebetulnya begini Pak Pen. Mereka sekarang kala mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusan. Oh, bukan cuma utusan. Dia adalah utusan, dia adalah nabi, dia adalah raja, dia juga adalah Tuhan, dia juga itu adalah Allah. Jadi banyak sekali gelar yang disematkan pada Yesus Kristus itu. Jadi kita tidak usah ragu lagi. Kalau mengatakan bahwa Yesus adalah utusan, ya memang dia adalah salah gelar yang disematkan pada Yesus, salah satunya adalah utusan. Tidak masalah di situ. Kita iakan saja, mengikuti narasi mereka. Nah, kalau kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan mereka ngeyel bahwa mana ayatnya, kita tunjukkan. Lukas 2 ayat 11, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 ayat 11, Yohanes 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, dan masih banyak ayat yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Nah, apabila kita tidak mau mengakui Yesus itu adalah Tuhan, mau dikemanakan ayat-ayat yang begini banyak ini yang ada di Alkitab. Begitu Pak Pen. Lanjut. Yesus utusan, ketika kedatangan hanya utusan, logis hanya satu ayat Alkitab, hanya ayat itu saja di dalam Alkitab. Kalau ada ayat lain yang menyebut Yesus dengan cara lain, kita tidak boleh katakan bahwa Yesus hanya utusan, walaupun benar Yesus utusan. Masalahnya hanya satu ayat dipakai untuk mengikat semua ayat lain, itu yang susah. Seolah menghapus ayat lain. Betul Bang. Pindangan kan sama bau. Pindangan bau. Bang Yanto, selamat siang Bang Yanto. Ya, shalom Pak Tulung. Shalom Bang Arnold, selamat siang Bang M. Bang Yanto ini Kristen atau Islam ya? Kristen Pak. Oh iya. Boleh Pak, dia sahabat saya, teman saya juga Pak Tulung. Boleh Pak.
Beliau banyak itu tadi tapping. Dari Medan, Kristen jaga. Sama yang Tadi saya ingin sekali itu berdiskusi dengan abang aku dosen apakah namanya itu. Tapi beliau ada urusan yang nggak apa-apa lah. Pendi itu Bang Pendi. Oh, Bang Pendi, ya. Saya juga ingin berdiskusi dengan Bang Dito, tetapi tidak kondusif tadi, jadi saya nggak naik karena tidak kondusif tadi, gitu. Jadi saya bawa aja nih. Itu bagus, Bang Dito juga bagus itu, bagus dia apa namanya kondusif orangnya, bagus itu Bang Dito. Gitu. Cuma kalau Bang Kak dosen memang diksi itu sebenarnya kalau saya di posisi abang ya, contoh ya seandainya ya, berat memang karena serangannya luar biasa. Kalau saya di posisi abang, saya tempatkan gitu ya, tapi ya Pak tolong nih sabar orangnya gitu. Kalau saya mungkin nggak sabar gitu. Nah, makanya kenapa Edis itu mengeluarkan diksi-diksi yang keluar dari Alkitab karena tidak sabar. Karena ini jalan pintas saja. Makanya dia menjelaskan tentang kekristenan itu, mengatakan penyalipan karya iblis, Yesus punya Tuhan, buang saja konsep Tritunggal ketemu sampah, Kristen boleh berpoligami, pendeta-pendeta lulusan STT pengetahuannya tidak lebih dari anak sekolah. Terakhir ini dia menyatakan bahwa kata Allah di terjemahan lembaga Alkitab Indonesia itu dibuang saja ke tong sampah dan lain sebagainya. Karena apa? Karena dia tidak sabar menjelaskan keimanan dia kepada orang-orang yang ingin mendengarkan itu. Nah, memang di kekristenan memang begitu kan, kami ini berat sekali memikul salib Yesus itu, berat untuk menarasikan tentang kekristenan, tentang konsep ketuhanan di keimanan kami. Jadi ya itulah, tetapi bukan begitu kemudian kita potong kompas dengan mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan misalnya. Ya enggak begitu Bang. Artinya kita harus menarasikan sesuai dengan isi Alkitab itu sendiri. Begitu kira-kira. Ya, selamat pagi semuanya. Tolong Bang Arnold, Bang Yanto, lama nih nggak ketemu Bang Yanto. Ya pagi Bang. Kilo. Itu siapa Bang Arnold? Gimana? Lagi diskusi Ya Pak Player ya, lanjut lah. Saya nggak terlalu dengar. Iya, Anda diskusi tadi ada Bang Dito, Kang Dito, terus Bang siapa lagi, dosen apa lagi namanya itu. Kita diskusi santai aja Bang tadi. Ini sudah turun. Tinggal kami aja diskusi santai. Gitu Bang. Iya. Yang temanya apa dibawakin dari Bang? Temanya tentang ketuhanan. Mengatakan bahwa Yesus itu hanya utusan, tetapi ya kami tidak menampik bahwa salah satu gelar dari Yesus itu adalah utusan, tetapi banyak gelar disematkan pada Yesus. Dia dikatakan utusan, dia dikatakan guru, dia dikatakan raja, dia juga dikatakan Tuhan Allah. Makanya itu yang bisa kita jelaskan, walaupun itu agak berbelit-belit dan bikin puyeng tujuh keliling, tetapi itulah kami harus menjelaskan itu sesuai dengan Alkitab itu, bukan seperti Bang Edis katakanlah karena mungkin dia puyeng menjelaskan ya dia langsung potong kompas saja mengatakan Yesus punya Tuhan. Ya tidak begitulah, kalau Yesus punya Tuhan ya sudah tidak sesuai dengan Alkitab itu sendiri. Begitu Bang Arnold. Kalau kita pahami di situ Bang Arnold, saya pengen tanya nih Bang Arnold gitu loh, ya kan? Dengan ketuhanan Yesus tadi, ada nggak disiplin ilmu yang mengatakan ini secara harfiah, ini ada bukunya nih gitu loh, ya kan? Jadi penafsiran kalian itu sama gitu loh, kan gitu. Ada nggak kira-kira Bang Arnold gitu? Oke Bang, begini Bang, itu memang tidak ada satu buku atau seperti misalnya di Keimanan Abang nih. Kemudian ada misalnya tafsir ataupun hadis, nggak ada itu yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Tetapi Alkitab banyak menjelaskan itu Bang. Seperti yang saya katakan, Lukas 2 ayat 11, Yohanes 13 ayat 13, Filipi 2 ayat 11, kemudian Yohanes 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, dan masih banyak lagi ayat-ayat yang menjelaskan tentang ketuhanan Yesus. Makanya kami kalau mengatakan bahwa Yesus itu cuma utusannya, kami sudah bertentangan dengan Alkitab itu Bang. Atau kami katakan bahwa Yesus ini punya Tuhan, ya
kami bertentangan dengan Alkitab itu, karena apabila kami mengatakan bahwa Yesus punya Tuhan, artinya Yesus itu bukan Tuhan. Kan begitu abang, masa ada Tuhan punya Tuhan? Nah itu dia, makanya ini yang kami harus luruskan, bahwa Yesus itu memang adalah Tuhan itu bang, gitu bang. Iya, saya di situ sebenarnya gini Pak. Nah, kalau untuk ranah keimanan, ya kan, itu ranah keimanan yang beragama. Itu sesuai selera baru, kan itu. Ya kan, tetapi kita menguji secara akademisi gitu loh Pak. Gitu kan. Jadi kalau misalnya kita memahami bahwa Yesus adalah Tuhan, kan gitu. Sedangkan kosakata di dalam Bible, ya kan, itu cuman penafsiran semata dari Bible gitu loh. Ya kan, secara eksplisit, secara harafiah, tidak ada Yesus itu mengatakan dia Tuhan gitu loh. Akan tetapi setelah dia terangkat ke Uranon, Ada bang, Yohanes 13:13 ada. ya itu ya yang mengatakan. Yohanes 13 ayat 13 itu dikatakan sendiri. Ya sudah ada gitu kan. Bisa dulu Bang El. Tapi kan Ya begini bang, saya baca Yohanes 13 ayat 13. ya, Oke, saya baca ya bang. Yohanes 13 ayat 13 bunyinya begini. Katamu aku adalah guru dan Tuhan, dan itu benar. Aku adalah guru dan Tuhan. Di sini Yesus sendiri mengaku bahwa dia adalah guru dan juga Tuhan bang. Ada ayat itu bang. ya Itu, Bang. betul. Konteks asli dalam Yunani apa itu Bang? Didaskalos dan Theos atau Didaskalos dan Kurios Bang? Iya, karena gini bang, player. Abang bertanyakan kata Tuhan, ya ada. Jangan abang tanya yang lain, kan kata Tuhan yang abang tanya, betul nggak? Nggak salah dong kalau dijawab dengan itu. Ya, Itu. ialah di situ ya mengatakan demikian ya. Itu makanya saya di sini Bang ini Bang. Gini Bang, oke lah. Dikatakan misalnya LAI mengatakan demikian Tuhan gitu loh. Akan tetapi kalau kita misalnya Bang Arnold mengenal Yesus lebih dalam tadi gitu loh. Bang Arnold tuh harus paham dengan ilmu yang namanya filologi gitu. Ya kan? Atau ontologi gitu. Pernah belajar Bang Arnold demikian gitu. Kristologi dan teologi bang. Iya, belajar bang. Saya belajar juga itu bang. Ya, Tapi bukan berarti saya belajar di di bangku formal, misalnya di kuliah enggak bang. Secara otodidak saya belajar itu bang. ya bagus lah kalau belajar demikian gitu loh. Misalnya gini Bang Arnold, yang lebih sederhana saja nih Bang Arnold ya. Misalnya Bang Arnold dianggap dikatakan orang Medan lah. Anggap dikatakan orang Medan. Bang Arnold mengeluarkan yang namanya filsafat Medan, ya kan? Saya mengikuti yang namanya filsafat Medan yang Bang Arnold itu, yang Bang Arnold keluarkan gitu loh. Bukan diterjemahan orang pihak kedua, tidak gitu loh. Makanya saya memahami bahasa Bang Arnold tadi, supaya apa? Saya lebih paham maksud Bang Arnold sampaikan kepada saya gitu loh. Ya kan? Mencari yang namanya literasi, yang namanya disiplin ilmiahnya di situ. Kan begitu Bang Arnold. Ya kan? Supaya apa? Supaya kosakata itu sampai ke saya, pemahaman itu sampai ke saya gitu loh. Iya Ya kan? iya. Jadi begini bang. Yang mau saya Banyak orang di gitu loh. Nah, ya kan? Jadi banyak orang itu bingung. Begini, masalahnya begini. Setiap narasi kami orang Tritunggal itu beda-beda bang. Jadi cara menarasikan itu beda-beda. Misalnya saya menarasikannya beda. Pak Pentulung menarasikannya beda. Tapi inti dan pengertiannya sama aja bang. Nah, walaupun kami menjelaskannya beda. Misalnya ada yang mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mereka adalah satu. Ada yang mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki Firman dan Roh Kudus. Tetapi sebetulnya maknanya sama, Bang. Nah, kalau misalnya maknanya sama, itulah yang kami tujuan untuk menjelaskan ketuhanan itu, Bang. Ya, siap Bang Arnold ya. Jadi kalau misalkan sama demikian penafsiran Bang, ini kalau kita boleh jujur Bang ya, ini perpecahan antara Protestan saja ini Bang. Itu udah banyak Bang. Ada berapa denom memangnya coba? Bisa nggak Abang ceritakan itu? Kalau pemahaman Abang ya sama nih, yang lain sama ini ceritanya nih. Kan itu, tidak ada yang namanya perpecahan denom Bang. Itu Iya, maksudnya kami dengan Tritunggal, antara kami dan Tritunggal, Bang. Sama aja bang, di Islam juga banyak. Ya, gitu nggak sih bang? Iya, tapi konsep ketuhanan di Islam udah final Bang, gitu loh. Itu masalah syariat lagi Bang. Ini masalah ketuhanan ini gitu loh. Masalah syariat tidak lagi ceritanya kalau bisa. Kan
sama-sama banyak, kan gitu, betul nggak? Di Islam juga banyak juga konsep, Bang. Jadi saya kira tidak tepat untuk kita memakai itu. Iya, tadi kan gitu. Ya, kalau kita dengar juga beberapa orang Islam lain juga ada sederhanakan dulu nih Bang. ketuhanan beda juga, Bang. Iya. Ini kita berbicara masalah denom nih Pak Tulung. Denom ini dia mengartikan tentang apa dulu nih, coba. Artinya kalau itu mau jadi perbandingan kurang tepat, karena ternyata di Islam juga ada juga perbedaan konsep tentang Allah, tentang Tuhan. Bagaimana? Tuhan kami tetap satu Bang dalam Islam Bang, tetapi secara syariatnya ada fakta itu Bang, ada fakta, tapi saya tidak mau berikan ke saya bahwa Tuhan di dalam Islam itu terbagi Bang. Coba jelaskan kepada saya mana buktinya? Ada Islam mengatakan Allah juga itu Muhammad, Bang. Iya, jadi komplit Pak Tulung. Jangan mana Pak Tulung, nggak ada Pak Tulung. Makanya saya bilang saya tidak mau bahas karena Bang Player kan minta terus, jadi saya bilang tidak cocok untuk dipakai itu. Kita hindari dulu gitu. Coba yang diskusi tadi, kalau abang mengatakan tidak ada kata Tuhan, ada kata Tuhan. Saya tolong tadi ya kan. Kalau abang ingin kata Tuhan ya, kan pertanyaan abang gitu. Iya, kalau di situ jangan bantah lah ya kan. Makanya saya di awal tadi saya katakan ke Bang Arnold gitu loh. Kalau pengen yang namanya mencintai seseorang nih, anggaplah Bang Arnold dia dapat istrinya itu misalnya orang Jawa nih, ya kan. Jadi istri Bang Arnold tadi mengeluarkan filsafat bahasa Jawa nih. Apakah Bang Arnold menelan mentah-mentah bahasa Jawa tadi? Kan tidak, ya kan? Bang Arnold ternak di situ, gitu loh. Apa yang dipelajari tadi? Kalau misalnya abang mencintai istri abang tadi itu, mempelajari itu supaya apa? Komunikasi antara abang dengan istri abang tadi itu jalan, gitu loh. Itu yang saya maksudkan tadi. Kalau abang pengen mengenal Yesus, kan Yesus ini kan telah berjalan nih, dengan sejarahnya juga ada, gitu loh. Ya kan? Makanya kita mencari namanya perbandingan di situ Bang. Itu yang memakai sistematis akal gitu loh. Ya kan? Iya Bang, makanya kan dari awal saya katakan bahwa misalnya kan di Denom Tritunggal itu memang narasinya biasa beda-beda Bang, tetapi inti dan pemahamannya itu sama Bang. Gitu, jadi kita memahami Tritunggal itu kita pahami sama pemahamannya. Tetapi narasi kami itu kadang-kala beda-beda. Saya dengan Pak Pentulung ini pasti beda lah. Ada beda narasi kita. Tetapi ya misalnya itu tadi Bang, saya katakan bahwa ada Tritunggal yang mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mereka adalah satu hakikat yang tak terpisahkan. Ada juga yang mengatakan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki Firman dan Roh Kudus. Nah, ini beda-beda narasinya, tetapi intinya sama saja Bang. Di situ pokok persoalannya. Jadi kadang-kala memang banyak orang begini, loh kok ini saya di Bang Arno jelaskan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa, Firman dan Roh Kudus. Mereka adalah satu hakikat yang tak terpisahkan. Loh Bang Tulung menjelaskan bahwa Allah yang Esa itu adalah Bapa yang memiliki Firman dan Roh Kudus. Nah ini kadang-kala teman-teman mengatakan, wah ini salah pemahaman. Tidak Bang, sama saja artinya Bang. Intinya sama, pengertiannya sama. Tetapi cara menjelaskannya itu kadang beda-beda. Begitu Bang Toy. Iya. Iya Bang Arnold, saya paham di situ Bang. Iya. Ya. Kita mengajarkan bahwa Yesus punya Tuhan. Tidak ada. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apabila Ya kan? Ada nggak masalahnya tadi 12 murid ini meyakini Yesus itu adalah Tuhan gitu loh. Dengan konteks dia hidup di tengah-tengah Bani Israel nih. Dan orang Yahudi tahu nih Yesus ini adalah Tuhan gitu loh. Ada nggak kira-kira Bang? Ada buktinya nggak? iya, itu ya buktinya itu Yesus mengajarkan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Nah, kata menjadikan bangsa muridku ini adalah untuk mengikuti Yesus itu. Mengikuti Yesus itu sebagai apa?
sebagai Tuhan Juru Selamat, sebagai utusan, sebagai guru, dan lain-lain, Bang. Begitu maksud dari ayat itu, Bang. Oke, baik. Jadi gini Bang, saya juga nggak kemana-mana juga ya, saya pakai juga dalil Abang pakai tadi gitu loh. Jadi ketika Yesus yang dikatakan demikian, jadikanlah bangsa semua muridku, Yesus itu hadir di tengah-tengah mana nih? Di tengah-tengah kaum Yunani, tengah-tengah kaum Bani Asia, atau di tengah-tengah mana nih? Kaum Yerusalem. Kalau pengertian semua bangsa itu artinya seluruh bangsa, Bang, bukan cuma di umat Israel aja. Nah, itu makanya Bang. Di situ kan dikatakan pergilah jadikanlah semua bangsa muridku, bukan pergilah jadikanlah umat Israel muridku. Nggak ada di situ, Bang. Tetapi dikatakan di situ pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Artinya seluruh dunia, Bang. Gitu. Bang, misalnya gini Bang, kalau kita misalnya gini ya Bang ya, kalau kita yang namanya menanggapi suatu bahasa tadi Bang, itu kita kembalikan ke murni teks Bang, kayak kemurnian teks tadi atau ke konteks zaman gitu loh Bang, ya kan? Kalau kita pahami, sampaikanlah semua bangsa muridku tadi itu Bang, kalau saya tanggapi Bang, itu narasinya ada dalam Bible semua Bang. Kenapa? Yesus mengatakan, ya kan, yang masuk surga itu telah termateraikan di situ. Yaitu kalau kita pahami itu ada sekitar 14.400 nih, Bang. Bangsa yang akan masuk ke dalam surganya Yesus tadi gitu loh. Ya kan? Abang paham nggak kira-kira bangsa dalam konteks Bani Yahudi, Bang? Atau Bani Israel pada kali itu? Siapa saja coba? Abang tahu nggak yang termateraikan itu maksudnya apa, Bang? Abang tahu nggak? Apa yang itu? dimateraikan? Apa itu? Yang dimateraikan itu dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, inilah materai itu, Bang. Itu yang harus Anda pahami. Jadi yang dimaksud dengan dimateraikan itu adalah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Bang, maksud dari materai itu, Bang. Konsep itu timbul sesudah itu Bang. Ketika 12 muridnya itu nggak ada Bapa, Putra, dan Roh Kudus Bang. Atas nama Yesus Bang. Loh, sebelum dia naik ke surga, dia kan berpesan begitu. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, di ayat inilah. Bapa, Roh Kudus nggak ada Bang. Itu konteks tambahan di belakang Bang. Dengan nama itu di situ Bang. Konteks awal itu dengan namaku gitu, dengan nama Yesus gitu. Itu udah tambahan itu baptisan pertobatan Bang, itu di 2 Yohanes 1 ayat 7. Di situ merujuk baptisan pertobatan Bang, sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Baik, saya akan bacakan ya, itu masalah baptisan kudus itu Bang, baptisan pertobatan itu bukan baptisan kudus Bang. Nah, sedangkan baptisan kudus itu adalah dibaptis atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus Bang. Jadi ini yang harus Anda pahami. Sekarang udah berubah Bang, nggak ada itu lagi Bang. Bapak, Putra, dan sekarang tuh berubahnya Bang. Kami semua masih memakai baptisan kudus itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Coba tanya Pak Pen, dia membaptis atas nama apa? Coba tanya Pak Pen. Itu gimana? Ada perubahan ya, tanya Pak Pen. Ya, tanyalah Pak Pen, dia membaptis atas nama apa? Gimana itu Pak Tolong? Konteksnya nggak itu lagi ya, darah, air, dan itu Pak. Itu gimana itu? Konteksnya udah berubah itu. Gimana itu Pak Tolong? Gimana? Iya, saya nggak memaksakan Bang, nggak ada. Saya menanyakan tadi Bang El, kan gitu. Konteksnya telah dirubah sekarang gitu loh. Nah, iya, saya sebenarnya gini Bang El, boleh menafsirkan, tetapi tafsiran yang tadi secara begini, kalau ya kan? Karena apa? Karena kita masuk dalam delik ini Bang, 2 Petrus 1, 20-21. Tidak boleh menafsirkan segala satu nubuatan-nubuatan dengan sembarangan di situ. Nggak boleh, gitu loh. Itu dosa itu. Oke Bang, saya bacakan ya. Di Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu, di situ adalah baptisan pertobatan lah. Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Nah, ini adalah baptisan pertobatan yang pada saat itu Roh Kudus belum turun Bang. Nah, sedangkan di Matius 28 ayat 19 itu adalah baptisan kudus di situ Bang, yang menyatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Ini adalah baptisan kudus yang langsung diajarkan oleh Yesus itu Bang pelayan. Nah, kalau di Kisah Para Rasul 2 ayat 36 itu
itu adalah baptisan pertobatan yang atas nama dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk banyak modelnya bang ya. pengampunan dosamu, pertobatan itu bang. Karena pada saat itu Roh Kudus belum turun bang. Silakan Pak Pen jelaskan bang. Pak Pen, ayo Pak Pen, tanggung jawab nih iman Pak Pen nih, gimana nih, ayo jelaskan Pak Pen. Bagaimana? Sinyal Pak Pen udah bagus nih. Bagaimana? Apa itu apa? Aduh ya Allah ya Rabbi. Masalah baptisan kudus bang atas nama Bapa Putra dan Roh Ya, Kudus itu. ini kalau saya tanggapi dari narasi bang. Apa masalahnya? Apa masalahnya bang? Dia mengatakan bahwa baptisan yang benar adalah baptisan atas nama Yesus Kristus. Saya katakan bahwa Kisah Para Rasul 2 ayat 38 itu baptisan pertobatan bang. Silakan bang. Oke. Ya, masalahnya kita pahami Bang Player Bang Arnold, karena Bang Player ini kan Siap. saya yakin Bang Player tidak tahu itu 6 model baptisan dalam Alkitab. Saya tahu Bang Player tidak tahu itu. Jadi kita paham saya Bang Player. Jadi baptisan yang terakhir itu yang diperintahkan Yesus itu Matius pasal 28 itu ayat 19 sampai 20 itu perintah. Bang Player itu dalam Alkitab itu ada 6 model baptisan Bang Player. Jadi jangan cuma klaim satu ya. Yang terakhir itu diperintahkan itu baptislah mereka ke dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Ada lagi baptisan lain Bang. Baptisan Roh Kudus itu tidak dilakukan oleh manusia. Matius pasal 3 ayat 17. Itu hanya dilakukan oleh Yesus. Ada lagi baptisan yang lain Bang. Markus pasal 10 ayat 38. Jadi awal pembaptisan yang dilakukan itu gereja melakukan atau murid-murid waktu itu membaptis menggunakan baptisan Yohanes. Ya, jadi gini Pak. Tetapi dalam cara Yohanes membaptis itu sebenarnya tidak disebut nama Yesus. Tidak juga disebut nama Bapa itu. Coba lihat di baptisan Yohanes itu. Yohanes tidak membaptis orang dengan mengungkapkan satu kata pun dari tiga pribadi yang diperintahkan Yesus. Tidak ada itu dalam baptisan Yohanes. Nah, Ini Pak Pendeta. Sebenarnya oke lah nggak tahu, tapi kan ketika Bapak mengatakan ada 6 itu gampang saja ngasih tahu Pak, tinggal cek AI tahu nanti itu bisa dijelaskan gitu. Zaman sekarang gitu Pak. Ya. Cuma kalau saya jujur, kalau saya tidak tahu, walaupun saya bisa cari tahu dari AI gitu. Saya nggak mau kalau saya. Iya. Jadi gini Pak Tulung. Ya. Ini Pak Tulung putus-putus nih. Kalau ketika diskusi sama saya itu gimana ini? apa itu? Putus Pak Tulung. Diamankan dulu sinyalnya Pak Tulung biar nangkap nanti Pak Tulung. Nah. Bang Arnoldnya pergi itu. Pergi Bang Arnold itu. Dengan dia itu Bang jaringan. Ada jadi saya dengan yang saudara-saudara jelas saja baptisan macamnya itu yang mana Bapak mau Enggak. saya selalu saya mau surat dalam Al-Quran saya bukan orang Islam. Saya tidak tahu pula. Pak Pen, putus Pak Pen. Putus Pak Pen. Putus Pak Pen. Serius tuh Pak. Maknya tuh dengar tuh. Terus putus Pak Pen.
Saya izin dulu, saya mau kembali dulu. Ya, Pak Tulung. Halo. Ya, Izin dulu, Pak. ya, Pak Tulung. Yuk. Ya, mohon maaf ya Pak Tulung ya kalau ada kesalahan saya dalam diskusi Pak Tulung.